Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang modul 5. Di modul 5 ini ada 12 materi. Yang pertama itu ada apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar terang, mencoba peringatan VLAN, belajar all-way terang pada MLS, teori dynamic tracking protocol, praktik dynamic tracking protocol, apa itu MTG, apa itu native VLAN, dan konfigurasi native VLAN. Nah, karena sebelumnya kita udah belajar tentang broadcast domain, sekarang kita akan membahas apa itu VLAN. Jadi, VLAN itu adalah virtual local area network. Di sini misalkan ada sebuah ruangan, ini ada sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, misalkan divisi yang ini itu untuk engineer, yang kedua itu untuk programming, dan yang terakhir untuk marketing. Nah, misalnya kayak gini ya. Untuk engineer itu bisa VLAN-nya itu adalah 10. Untuk programming itu adalah 20. Dan untuk marketing VLAN-nya adalah 30. Nah, jadi nanti masing-masing VLAN ini tuh akan dibagi menjadi beberapa IP. Contoh, IP engineer itu adalah 192.168.10.0/24. Untuk programming adalah 192.168.20.24, dan yang terakhir adalah 192.168.30.0/24. Nah, jadi di sini bisa dilihat sendiri ya bahwa di sini tuh beda networknya ya, di sini 10, 20 dan ini 30. Jadi masing-masing divisi tersebut ini nanti akan terhubung ke switch. Nanti di sini misalkan bandwidthnya itu adalah 10, di sini ada 20, dan yang marketing karena untuk promosi jadi 30 untuk bandwidthnya. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan ya. Karena untuk memanajemen jaringan tersebut, setelah semuanya dikonfigurasi, lalu bisa memanajemen VLAN tersebut. Jadi fungsinya VLAN itu yang pertama adalah untuk memanajemen, dan yang kedua yaitu adalah memecah broadcast domainnya. Nah, jadi di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Jadi fungsinya VLAN tersebut adalah untuk memecahkan broadcast domainnya. Misalkan di sini untuk engineer ini anggap aja ini PC1, 2, dan 3. Nah, nanti PC1 ini mengirimkan paket ke PC2. Nah, nanti dari PC1 itu akan mengirimkan ke switch, dan dari switch akan mengirimkan paket ke PC2 dan PC3 untuk nge-broadcastnya ya. Tapi paket tersebut itu gak akan dikirim ke sini ya. Programming itu gak akan, programming ataupun marketing ya, karena ini udah beda domainnya. Nah, itu ya fungsinya VLAN. Pertama untuk manajemen, dan yang kedua itu memecah broadcast domain. Jadi secara fisikal itu switch tuh secara realnya ya switch itu hanya satu, tapi aslinya itu secara logikanya itu ada 3. Contohnya kayak gini. Nah, ini switch, ini switch, ini switch, lalu nanti ini terhubung,
ini terhubung, ini terhubung, ini terhubung, ini juga sama, terhubung, semuanya terhubung. Itulah fungsinya pilar tersebut. Tapi secara fisikal itu switch itu hanya ada satu, dan secara logikanya switch itu ada 3 gitu ya untuk fungsinya VLAN. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN. Di sini kita coba buat topologinya, kita tambahkan switch, lalu PC-nya, seperti ini. Caranya ini kalau biar cepat kayak gini, kalian tinggal pencet aja CTRL, lalu pencet kabelnya, lalu kalian tinggal ini aja. Jadi gampang, cepat, gak usah satu-satu. Nah, setelah dibuat topologinya seperti ini ya, kita tinggal iniin IP-nya aja. Contohnya di sini adalah 192.168.10.0/24, dan untuk sebelah sini itu adalah 192.168.20.0/24. Kayak gini ya. Di sini kita tambahin kotak. Di sini sebenarnya bebas ya mau dikasih warna atau enggak, warnanya juga bebas, tapi di sini aku pilih warna ini. Terus untuk sebelahnya juga kita bedain ya. Seperti ini. Terus di sini kita akan pakai untuk VLAN 10, sebelah sini untuk VLAN 20. Nah, sebenarnya buat VLAN itu bebas ya, nggak harus 10, 20, 1, 2, 3 juga boleh, atau berapapun itu asal gak lebih dari 1 sampai 4096 gitu ya. Terus di sini kita coba konfigurasi PC-nya. Kita masukin IP-nya. Ini 192.168.10.2. Lalu masukin lagi. Nah, seperti ini. Yang 20 juga sama. Udah tadi di copy paste. Dia tinggal ganti belakangnya. 192.168.20.2. Dan untuk yang terakhir 192.168.20.3. Nah, untuk default gateway-nya itu kosong ya, karena di sini kita nggak pakai router. Lihat aja. Di sini kita akan coba untuk komunikasi dari PC1. PC3 bisa sukses ya. Kita coba lagi dari PC3 ke PC2. Sukses. Dan yang VLAN 20 juga sukses ya. Nah, kalau PC1 ke 4 itu nggak akan bisa karena udah beda networknya ya. Agar bisa saling berkomunikasi itu menggunakan router agar PC tersebut bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita coba langsung aja konfigurasi ya. Kita masuk ke switchnya. Kita masuk ke mode privilege. Untuk mengkonfigurasi itu kita masuk pada mode global configuration, itu consti ya. Setelah itu kita lihat interface-nya F03, kita masukin VLAN 10 name, kita
kita pakai namanya programming aja. Lalu di sini kita langsung aja ketik komennya pakai do ya. Jadi itu cuman di global configuration aja gitu. Do show VLAN brief. Nanti disini sudah ya, kita udah bikin VLAN 10 itu programming. Eva 0123 itu masih di VLAN 1 karena belum kita ini kan. Kita konfigurasi lagi untuk yang kedua interface. Masukin interface F01 switchboard mode access switchboard akses VLAN 10. Kita exit, kita lihat do show VLAN brief. Nah, kelihatan ya kalau F01 itu udah masuk ke VLAN 10. Lalu kita buat lagi yang keduanya, interface F02, lalu switchboard mode access VLAN 10. Lalu coba lagi yang ketiganya, interface F03 switchboard mode access VLAN 10. Kita lihat lagi, exit, baru kita lihat to show VLAN brief. Nah, lihat ya kalau F01, 2, dan 3 itu udah masuk ke VLAN 10 atau ke programming. Udah ya. Terus di sini kita coba yang VLAN 20-nya. VLAN 20 namanya kita marketing aja, kita exit, terus kita lihat interface-nya. Nah, 456. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung ya, nggak usah satu-satu gitu. Nah, caranya kita ketik aja interface range F4 sampai 6 kayak gini ya. Jadi itu misalnya banyak terus berurutan, jadi nggak usah satu-satu gitu. Terus kayak biasa lagi switchboard mode access VLAN 20. Exit. Sini lalu kita lihat. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi langsung nggak usah satu-satu, bisa lihat bahwa 456 itu udah masuk ke VLAN 20 atau ke marketing ya. Interface udah ke VLAN masing-masing. Terus kita coba ke tab simulation. Itu kita hapus dulu ARP-nya. Nah, kita hapus. Hapus dulu. Sini show make address table. Nah, kayak gini ya, ini buat lihat ARP apa aja yang udah berkomunikasi. Nah, di sini belum ada ya. Nanti kita coba aja untuk komunikasi ya. Misalnya di sini PC3 akan menembak dari PC2 ke PC3. ARP ya, akan mengirimkan paket ARP, artinya udah berkomunikasi. Lalu kita coba hapus, kita coba lagi ARP ya, berarti sudah berkomunikasi. Lalu kita hapus ARP min A. Nah, ini adalah kita hapus ARP min D. Itu udah hapus ya. 2 juga sama, ARP min A ada, lalu kita hapus ARP min D. Kita coba lagi ARP min A ada ya, lalu kita hapus. Nah, udah ada ya. Lalu kita lihat ke switch-nya, show make address table. Nah, ini ada ya, kita hapus juga.
ini adalah clear MAC address table. Lalu kita lihat lagi show MAC address table. Nah, udah gak ada ya. Terus kita coba kirim paket lagi. Dari PC1 ke PC2 sudah mengirimkan paket ARP ya. Kita coba dari PC1 itu akan ke switch, dari switch akan ke PC2 dan 3, tapi nggak akan ngirim ke 456 ini ya, karena itu fungsinya VLAN-nya itu adalah memecah broadcast domain. Dan bisa dilihat sendiri ya bahwa paket ARP tersebut itu akan dikirim ke VLAN 20, hanya VLAN 10 saja. Dari PC2 nanti akan ke switch, dari switch ke PC1, dan setelah kenalan berkomunikasi nanti mengirim paket ICMP, artinya ping. Lalu kita ketik lagi dari switch ke PC2, dari PC2 ke switch, lalu membalas lagi ke PC1, dan selesai ya. Di sini bisa lihat bahwa sudah successful atau udah berhasil. Nah, itu ya fungsinya untuk VLAN tersebut. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat topologi ruangan 2 ya. Di sini kita buat kotak untuk ruangan 1. Kita bikin sebelah sini untuk ruangan 2 seperti ini. Lalu kita masukin switchnya. Tambahin PC-nya. Seperti ini. Lalu kita sambungkan, konekkan dengan kabelnya. Seperti ini. Kotak juga samain kayak yang ruangan 1, tapi di sini aku nggak kasih warna, kita polos. Oh ya, switch 1 dan switch 2 juga disambungkan ya, kayak gini. IP-nya kita sama kayak yang awal aja. Di sini kita beda 192.168.10.4 subnet mas PC2 192.168.10.5 ini 192.168.10.6. Lalu untuk VLAN 20.4 20.5 dan terakhir adalah 20.6. Nah gitu ya. Nanti kita akan coba untuk mengkonfigurasi VLAN-nya. Nah sebelumnya kita udah bikin ruangan 2. Di sini kita akan coba belajar terang. Ini cara penulisannya seperti ini. Nah, fungsi terang sendiri itu adalah untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 atau sebaliknya switch 2 ke switch 1. Artinya untuk VLAN berapa aja yang diizinkan untuk lewat gitu ya. Langsung aja kita konfigurasi. Kita masuk ke mode configuration. Lalu buat VLAN-nya VLAN 10, namanya programming. Kita exit, lalu VLAN 20, lalu name marketing, kita exit lagi, lalu do show VLAN brief.
Di sini udah masuk ya VLAN 10 dan 20. Nah, kalau udah kayak gitu, kita lihat interface berapa saja yang terhubung. Ini adalah 01, FA02, FA03, lalu ini 04, ini 05, dan yang tadi adalah 06. Langsung aja biar cepat kayak tadi ya, interface range FA01 sampai 3. Terus switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Itu kalau kita exit, kita lihat nih do show VLAN. Nah, udah bisa lihat ya, ini VLAN 1, 2, dan 3 itu sudah masuk ke VLAN 10. Kalau kita masukin juga yang VLAN 20 nya, range-nya tadi 456. Exit dulu, terus itu langsung switchboard mode akses, switchboard akses 20. Lalu kita exit, lalu lihat lagi do show VLAN brief. Di sini udah kelihatan ya bahwa 456 itu udah masuk juga ke VLAN 20 nya. Lalu kita lihat juga interface berapa jam sambung di switch 1. Nah, yang sambung adalah FA07. Kalau kita coba konfigurasi terangnya, di interface FA6/7, lalu switchboard mode terang. Nah, udah ya. Ini kita lihat show interface terang. Nah, ya kalau FA67 itu statusnya udah terang, berarti sudah terang. Kita coba juga ke switch yang satu lagi, FA67 switchboard mode terang. Kita lihat do show interface terang. Sudah juga ya bahwa statusnya sudah tracking. Lalu kita akan coba untuk berkomunikasi antar VLAN PC1 ke PC7. Dan sini udah successful ya. Udah dilihat kalau ini berhasil. Nanti selanjutnya kita akan mencoba ping antar VLAN. Dan di sini kita akan mencoba ping antar VLAN. Masuk ke tab simulation, kita akan coba kirimkan surat. Kita coba akan mengirim paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini akan mengirimkan paket ICMP ya, berarti udah kenalan. Kita coba deh ke 9. Di sini bakal mengirimkan paket ARP dari PC2. Dari PC2 akan mengirimkan ke switch, dan dari switch akan ke switch. Terus itu akan broadcast ya PC 1 dan 3 itu nggak akan nerima karena bukan IP tujuan. Dia akan diterima sama switch. Ini juga sama karena bukan tujuannya, bukan IP tujuan. Jadi bisa dari switch ke switch lagi, lalu dari ini akan mengirimkan paketnya, paket ICMP ya, jadi udah kenalan. Paket ICMP tersebut nanti dikirimkan lagi ke switch ke PC9. PC
membalas lagi karena udah diterima, lalu di switch ke PC 2. Nah, itu ya bisa dilihat kalau udah successful atau berhasil. Itu dia untuk di antar VLAN. Nah, di sini kita akan belajar tentang low trunk. Jadi kita langsung aja konfigurasi, lalu kita langsung show interface trunk. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa load on trunk ini artinya itu adalah VLAN apa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07 ini. Nah, karena default, jadi semua VLAN itu bisa dilewatin ya. Nah, untuk VLAN allowed and active ini itu adalah VLAN berapa yang sudah melewati interface FA07 ini ya. Contohnya ada VLAN 1, 10, sini. Sekarang kita akan coba ubah yang diizinkan itu hanya VLAN 10 dan 20 saja. Caranya kita config, lalu interface FA07, switch port, mode allow, switch port trunk allowed VLAN 10, 20, lalu show interface trunk. Nah, sini ya, nanti udah dilihat ya bahwa yang boleh itu hanya 10, 20 saja. Nah, sini kita akan coba untuk mengirimkan paket PC 1 ke PC 7. Berhasil ya. Nah, kurang lebih kayak gitu buat allowed trunknya, yaitu VLAN berapa aja yang diizinkan untuk melewati trunk tersebut. Nah, sebelumnya di sini kita udah bikin ruangan 2, topologi ruangan 2. Di sini kita akan coba trunk di multi-layer switch MLS ke ruangan 2 ya. Kita langsung aja connecting dulu kabelnya seperti ini. Lalu kita konfigurasikan trunk, seperti di sini kita lihat interface berapa yang terhubung ke switch kedua. Nah, itu adalah FA08, interface FA0/8. Lalu mode trunk. Nah, ini. Lalu kita ke mode trunk, switch port, mode trunk. Nah, setelah itu baru kita lihat to show interface trunk. Nah, sudah ya. Nanti kalau udah kayak gini berarti sudah ke trunking. Kita langsung aja ngetrangin di MLS tersebut. Kita masuk lagi, mulai konfigurasi. Langsung aja config, lalu kita masukin interface ya. Kita lihat interface berapa yang terhubung. Itu adalah FA01. Masukin FA01, lalu switch port, mode trunk. Nah, nanti di sini tuh bakal ada nih tulisan rejected. Itu artinya adalah FA01 ini tuh nggak bisa di trunk karena encapsulationnya itu auto. Jadi mode trunk itu sebenarnya ada dua ya. Itu trunk ICL itu adalah Cisco, yang artinya itu misalnya apabila switchnya itu punya Cisco ketemu sama yang punya Cisco-nya lagi. Nah, bisa dilakukan dengan ICL. Nah, yang satu lagi adalah 821Q atau open. Nah, itu artinya itu misalnya switch Cisco ketemu sama switch Luigi, itu bisa dilakukan pada encapsulation.1IQ ya. Nah, buat switch di multilayer ini itu
itu supportnya pakai ISL sama 1Q. Tapi buat switch yang ini support ya, jadi sini kita langsung aja terhubung ke .1Q. Tapi kalau buat MLS itu dia bingung mau pakai yang ISL atau yang .1Q. Nah, jadi sebelumnya kita coba konfigurasi dengan encapsulation. Nah, sini kita coba dengan switch port terang encapsulation .1Q, lalu switch port mode terang. Nah gitu ya buat konfigurasi di MLS. Lalu kita lihat to show interface terang. Nah bisa dilihat ya kalau FA01 ini encapnya itu .1Q dan sudah keterang ya. Jadi itu ya cara untuk konfigurasi terang di MLS. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang dynamic protocol. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang mode terang dan mode akses. Jadi, mode akses itu berarti menuju end device, dan untuk terang itu menuju pada switch-nya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang dynamic protocol, dan di sini nanti kita akan mendapatkan mode baru yaitu dynamic auto dan juga dynamic desirable. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau dynamic auto ketemu sama dynamic auto itu nanti akan menjadi mode akses. Nah, kalau misal di sininya dynamic auto ketemu dynamic desirable itu akan menjadi terang. Lalu dynamic auto ketemu terang nanti akan menjadi terang. Dan misal dynamic auto ketemu sama akses akan menjadi mode akses. Nah, misal contoh di sini ada dua switch lalu dihubungkan dengan kabel. Nah, di sini switch satu ini misal dikonfigurasinya menjadi dynamic desirable, lalu switch yang kedua akan menjadi dynamic auto. Nah, maka nanti di sini akan menjadi akses. Contoh lain misalnya switch satu ini jadi terang, ini menjadi terang, konfigurasi jadi terang, lalu yang kedua jadi akses. Nah, nanti kabel itu nggak akan dikomen ya, jadi kayak nggak disaranin gitu. Jadi ini ya kesimpulannya tuh gitu ya, bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, lalu untuk dynamic desirable itu untuk mengajak, lalu terang itu untuk memaksa, dan untuk akses itu adalah untuk memaksa juga sama ya. Nah, misal switch 2 mau dikonfigurasi dynamic auto itu menunggu, lalu dikonfigurasiin jadi terang, nanti akan menjadi terang juga ya. Jadi switch 2 memaksa switch 1 menjadi terang. Nah, mungkin itu dia untuk kesimpulan teori DTP-nya. Nah, karena sebelumnya kita udah ngebahas tentang teorinya, sekarang di sini kita akan coba praktek DTP-nya. Misalnya di sini kita masukin dua switch seperti ini, lalu kita sambungkan dengan kabel. Setelah dihubungkan, kita coba kesini agar hijau. Nah, kalau udah hijau kayak gini tuh berarti sudah terhubung ya, sudah nyala. Nah, dalam switch 1 ini kita belum terhubung dengan switch 2 ya. FA01-nya kita lihat dulu mode yang dipakai di defaultnya. Kita langsung aja, dan untuk melihat modenya kita show interface FA01 switch port. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa administratifnya itu adalah dynamic auto, itu
mode yang akan dikonfigurasikan, dan untuk operational modenya itu adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, jadi kalau dynamic ketemu dynamic nanti akan menjadi akses ya. Kita coba lihat lagi yang satunya, and show interface FA01 switchboard. Bisa dilihat ya bahwa dynamic auto ini adalah akses. Lalu kita akan coba konfigurasi di switch 2 yaitu dynamic disable ya. Kita coba di lalu FA01 switchboard. Dynamic disable. Lalu kita exit. Nah, ini sini udah ya kalau dilihat. Kita lihat lagi. Nah, sini bisa kelihatan ya kalau menjadi dynamic disable ya, artinya mengajak menjadi terang dan modenya juga jadi terang. Di sini kita lihat lagi ke switch 1, show interface FA01 switchboard. Nah, sini menunggu ya, dan operasionalnya juga menjadi terang, artinya menunggu ketemu yang mengajak, hasilnya akan mengajakkan yaitu terang. Lalu kita akan coba jadi mode akses ya. Kita coba konfigurasi terminal konsti, lalu interface FA/1 switchboard mode terang. Nah, lalu kita lihat do show interface FA01 switchboard. Sudah ya, udah jadi terang. Lalu kita lihat, udah ya. Kita cek juga switch yang keduanya. Do show interface FA01 switchboard. Udah ya, sudah menjadi terang. Itu dia untuk konfigurasi DTP-nya. Nah, di sini kita akan membahas tentang Untagged dan Tagged. Sini kita coba masuk ke tab simulation. Kita coba kirimkan paket dari ruang 1 ke ruang 2. Di sini udah kenalan ya. Sudah mengirimkan paket ARP. Lalu dari PC1 ke switch, dan dari switch akan mengirimkan ke PC2 dan 3. Nanti akan membroadcast ya, lalu dikirim. Nah, bisa dilihat ya kalau paket yang dikirim melalui switch itu akan ada namanya. Nah, ini ya .1Q. Itu artinya adalah tagged ya, atau itu adalah ditandai. Jadi paket yang ditandai. .1Q itu artinya tagged. Dan untuk ini untagged itu adalah yang enggak ada .1Q nya atau yang enggak ditandain. Itu untuk untagged. Sini kita akan ngebahas tentang apa itu nanti VLAN. Kita masuk aja ke switch satunya. Kita mau coba lihat dulu interface-nya. Show interface terang pada switch 1. Pada switch 1 ini ada interface FA07 yang trunking ya. Nah, itu dihubungkan dengan switch 2. Nah, di sini juga ada yang namanya nanti VLAN. Di default itu maksudnya ke VLAN 1 ya.
coba cek kita cek juga di switch 2 nya. Show interface terang. Nah, bisa dilihat ya, native VLAN-nya juga 1. 7, native VLAN-nya itu adalah 1. Artinya default native-nya 1. Dan apa itu native VLAN? Jadi native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di-tag ya. Di sini misalkan pada PC 1 VLAN 10 akan mengirimkan paket ke PC 7 ke VLAN 10 juga. Nah, pada saat mengirim paket dari switch menuju switch lagi, itu ada yang namanya tag 1Q ya. Ini untuk native VLAN. Misalkan di sini ada VLAN 1 akan mengirimkan paket pada VLAN 1 juga, karena nanti VLAN-nya 1 jadi nggak perlu ditenget ya. Nah, mungkin segitu aja untuk nanti VLAN kali ini. Ini kita akan mencoba untuk konfigurasi mengganti nanti VLAN-nya. Ganti nanti VLAN jadi 10 atau cek show interface terang. Bisa dilihat ya, kalau interface FA07 ini nanti VLAN jadi 20. Kita coba konfigurasi pada switch yang keduanya dulu. Sini kita mau cobain buat kirimin paketnya dulu. Kita coba masuk dari PC 6 ke PC 10. Dari PC 6 ini nanti akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch 1 ke mengirimkan ke switch 2. Dan bisa dilihat ya di sini kalau nggak ada tagnya, nah itu fungsinya native VLAN-nya. Artinya native VLAN itu tidak memerlukan tag. Nah, di sini ya, lihat nggak ada ya. Nah, di sini kita coba untuk mengembalikan native VLAN-nya tersebut. Kita hapus dulu. Sini kita masuk ke switch yang kedua. Kita exit, lalu lihat interface berapa yang terhubung ke switch 1. FA07 ya. Di interface FA07, lalu switchboard terang native VLAN 1. Gitu ya. Lalu kita coba ke switch 1-nya lagi. Kita exit, lalu interface FA0/7, switchboard terang native VLAN 1. Lalu kita lihat do show interface terang.
delete ya, jadi default lagi, jadi VLAN 1 lagi. Nah, itu dia untuk konfigurasi dan mengembalikan aktif VLAN tersebut. Nah, mungkin cukup bahasan kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.